Nah, tadi saya share kenapa kita penting di sini kuasai Yunani ya. Misalnya sebelum kita ke Siril, seperti yang tadi saya katakan dalam Yohanes 14:15 ya, ada banyak juga ayat-ayat lain tentang masalah terjemahan ini ya. Misalnya itu LAI selalu menerjemahkannya menuruti ya. Kalau baca coba Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Ini ada banyak muncul ya. Misalnya Yohanes 15 ayat 10, coba baca. Yohanes 15 ayat 10. Kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih. Oke. Nah, terus lagi Yohanes 14 ayat 5, ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21. Barang siapa mau memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, itu. Oke, misalnya 14 Yohanes 14 ayat 21 lah. Itu semua diterjemahkan apa? Melakukan atau menuruti gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat di sini, misalnya Yohanes 14 ayat 15 tadi, kata menuruti itu bukanlah kata doing gitu ya, melakukan ya, poieo. Tetapi poieo itu artinya melakukan. Tetapi katanya adalah teresete. Nah, teresete itu artinya memelihara atau menjaga. Menjaga, memelihara perintahku. Nah, memelihara itu kan berarti di dalam hati. Di dalam hidup kita, itu yang kita bawa kemanapun. Dan kalau itu dipelihara, berarti perintahnya itu nggak pernah hilang. Selalu ada sama kita. Nah, perintah yang terpelihara inilah yang kita mesti kerjakan. Bukan satu perintah yang tiba-tiba baru, tiba-tiba aneh gitu ya, kadang-kadang tiba-tiba yang asing sama kita, yang kita nggak tahu apa-apa, kita disuruh kerjakan dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali muncul-muncul di gereja-gereja sekarang ini. Ya, tiba-tiba katanya pendetanya dapat mimpi, dapat visi dari Tuhan, ya, menyuruh jemaatnya melakukan ini dan itu hati-hati. Itu bukan perintah yang dipelihara. Nah, bahasa aslinya di situ adalah teresete. Oke, perintah entolas. Perintah itu artinya entolas, ya. Entole, entolas, tas, emas, teresete. Nah, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Maksudnya apa? Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan memelihara perintah-perintahku. Ya. Nah, inilah artinya orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memang menjaga, memelihara perintahnya, teresete itu. Oke, coba kita lihat. Kalian ada by boxan, tinggal buka teresete, coba analisis kata itu, teresete. Di sini indikatif future ya kan. Kita lihat di sini indikatif future teresete aktif. Oke, bentuk indikatif. Nah, artinya bisa artinya keep, hold in reverse, ya, guard menjaga atau memelihara, atau kalian klik kanan di sini buka leksikonnya aja. Atau ini sebenarnya banyak sekali muncul di kitab Yohanes ya. Kalian bisa baca misalnya dari Yohanes pasal 8 ayat 51. Oke, Yohanes 9:16, Yohanes 12 ayat 7. Nah, semua itu kata bukan melakukan atau menuruti, tetapi memelihara, menjaga. Yohanes 14 tadi, 15 itu, sampai Yohanes pasal 17 ayat 15 itu juga sama. Ya. Nah, 14 ayat 15 tadi. Misalnya ini, teresete. Nah, kata teresete itu, kalau kita buka leksikon browsernya, misalnya artinya itu keep atau guard. Tapi lebih dari itu, ini ya, kata tereo. Nah, ini, keep watch over, guard. Jadi selalu jaga, memperhatikan, memelihara, gitu ya.
Nih, keep, hold, preserve gitu. Ya. Nah, di dalam konteks Yohanes ini kalau misalnya menurut leksikon dari ini TDNT ya, itu ini ya leksikonnya, kita buka BDAG aja. Nah ini ya. Nah BDAG dia mengatakan keep, hold, reserve, preserve. Ya, jadi satu keadaan kita terus memelihara, menjaganya supaya tidak reserve itu berarti supaya tidak rusak atau tidak hilang begitu. Nah, itu perintah yang berarti harus memang disimpan. Dan itu karena itu dijaga, maka sampai sekarang terpelihara begitu. Nah, jadi perintah Yesus itu memang nggak pernah berubah, maksudnya nggak pernah hal-hal yang sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu, karena sesuatu yang sudah dijaga, ya. Oke, this is the reset. Nah, baru setelah itu selain itu bisa juga sesuatu reset itu artinya sesuatu yang harus kita kita fulfill, kita penuhi gitu. Bukan sekedar cuma dijaga tetapi difulfill, dipenuhi. Artinya dikerjakan, ya. Memang benar, tapi lebih tepat memang memelihara itu dalam pengertian merawat, menjaga dan melakukannya. Ada 3 itu, ya. Oke, sekarang kita ke katekisasi ini, Saint Cyril. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang sifat dari atau kodrat manusia itu salah satunya adalah manusia batinia, ya. Nah, manusia batinia itu terdiri dari 2 hal, yaitu manusia daging dan manusia rohani. Itu manusia batinia kita. Ya, manusia batinia itu ada dagingnya. Berarti di dalam diri manusia itu bergejolak manusia-manusia yang masih mau mengikuti kehidupan daging yang lama. Memang waktu kita sudah dibaptis lahir baru, kita sudah menjadi manusia rohani, tetapi manusia dagingnya nggak hilang, tetap masih ada. Nah, itulah manusia batinia kita itu atau manusia manusia jiwani kita itu masih ada yang namanya sarkikos dan pneumatikos. Tapi orang yang belum percaya kepada Kristus, dia tidak punya pneumatikos. Oke, itulah misalnya menurut Antonius Agung tidak semua orang punya nous. Maksudnya tidak semua orang punya pneumatikos. Ya. Nah, tapi dia hanya manusia daging dan sukikos, manusia alamiah. Yang katanya kalau dalam 1 Korintus 2:14 itu tidak bisa menerima hal-hal yang dari Roh Kudus sebab manusia mati, dia belum punya pneumatikos. Jadi kayak ibarat handphone itu baterainya mati. Sehingga secanggih apapun kalau baterainya mati nggak bisa digunakan. Tetap mati gitu. Ya, walaupun canggih banget gitu. Nah, sama seperti manusia sepintar apapun, tetapi kalau dia pneumatikosnya mati, maka dia tidak bisa menerima hal-hal atau dia rohnya atau jiwanya itu tidak berfungsi. Seperti tadi handphone itu tidak berfungsi kalau baterainya mati. Nah, baterainya harus dihidupkan dulu, dicas dulu. Nah, waktu dicas itulah nanti Cyril itu mengajarkan inilah yang disebut dengan pembaptisan. Jadi kalau kita dihidupkan kembali seperti baterai yang mati itu dicas, kita dilahirkan kembali. Itulah namanya pembaptisan. Nah, begitu kita di pembaptisan, kita bukan lagi manusia sukikos, kita adalah manusia pneumatikos, manusia rohani. Tetapi sarkikosnya nggak hilang. Seperti tadi dalam 1 Korintus 3 kan dikatakan, kamu masih bayi di dalam Kristus karena kamu masih kuat sarkikosnya nih daripada pneumatikos. Sehingga kita selalu terjadi peperangan antara daging dan roh. Maka Yesus bilang berjaga-jagalah sebab daging, roh itu lemah, ya kan? Daging itu akan selalu menguasai atau mau mengambil alih pneumatikos kita.
Oke, atau kamu bisa baca dalam Roma pasal 7, ya. Roma pasal 7, 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 2 tadi, kemudian Tarkikosus dalam 1 Korintus pasal 3. Ini ada ayat-ayatnya ini ya. Oke. Ini sebetulnya sudah saya bahas di Spiritual Formation. Semua punya buku formasi rohani nggak? Nah, itu nanti baca bukunya di khusus halaman manusia rohani, manusia alamiah, dan manusia daging. Itu tiga manusia itu dibahas di sini. Ya. Nah, ini melengkapi apa yang diajarkan oleh Cyril di sini. Nah, sekarang tentang tubuh. Bagi Cyril, ini tubuh juga hal yang penting. Walaupun tadi saya katakan manusia batinia kan ada sarkikos dan pneumatikos. Tapi itu kan baru manusia batinia. Manusia itu enggak hanya manusia batinia, tapi juga manusia lahiriah, tentang tubuh. Nah, tubuh itu juga harus kita jaga. Bukan cuma hanya batinia. Nah, jadi pandangan kekristenan tentang manusia itu sangat balancing ya, menekankan dua. Nah, sekarang tentang tubuh ya. Apa yang kita mesti jaga di sini? Coba baca. Ari, baca. Mengenai tubuh, engkau telah mempelajari kasih sifat manusia jiwa. Sejauh ada waktu saat ini. Sekarang lakukan yang terbaik untuk menerima ajaran tubuh kita. Janganlah kamu menderita karena mereka yang mengatakan bahwa tubuh ini bukan karya Allah. Karena mereka yang percaya bahwa tubuh ini tidak bergantung pada Allah dan bahwa jiwa tinggal di dalam seperti di dalam bejana yang asing dan mudah menyalahgunakannya untuk bersinar. Namun, kesalahan apakah yang mereka temukan dalam tubuh yang indah ini? Untuk apa yang kurang dalam hal kemesraan dan apa yang tidak penuh dengan keterampilan dalam. Tidakkah mereka seharusnya mengamati konstruksi mata yang percaya dan bagaimana telinga yang dipasang sendiri dapat menerima suara tanpa halangan dan bagaimana penciuman mampu membedakan aroma dan merasakan hembusan nafas dan bagaimana lidah melayani dua tujuan, indera pengecap dan kekuatan berbicara. Bagaimana paru-paru yang tidak terlihat tidak henti-hentinya menghirup udara. Siapakah yang memberikan denyut jantung yang tak berhenti-hentinya? Siapakah yang membuat distribusi ke dalam begitu banyak pembuluh darah dan arteri? Siapakah yang dengan terampil merajut tulang-tulang dengan berat? Siapakah yang memberikan sebagian makanan untuk kita dan memisahkan sebagian untuk sekresi yang layak dan menyembunyikan anggota tubuh yang tidak layak di tempat yang pantas? Siapakah yang ketika umat manusia harus punah menjadikannya dengan hubungan seksual yang sederhana menjadi abadi? Oke, jadi pentingnya di sini tubuh apa? Janganlah kamu menderita karena ada yang mengatakan bahwa tubuh ini bukan karya Allah, tubuh ini nggak penting, bukan ciptaan Allah. Padahal tubuh ini begitu penting. Karena menjadi bejana di mana jiwa itu tinggal. Jadi jiwa itu tinggal di mana? Di dalam tubuh. Ya kan? Tapi kesalahan apa yang mereka temukan dalam tubuh yang indah ini? Tubuh itu dipakai di dalam hal-hal yang tidak semestinya. Ya kan? Padahal kamu tahu nih, bagaimana telinga dipasang miring supaya dapat menerima suara tanpa halangan, dipasang di sebelah ya. Telinga nggak mungkin di depan, di samping, supaya dia bisa menerima suara dikatakan. Kamu lihat bagaimana telinga, bagaimana penciuman, bagaimana mata, bagaimana lidah, bagaimana paru-paru dia katakan, jantung, ya. Lalu di sini dikatakan pembuluh darah dan sebagainya, itu semua bisa berfungsi dan hidup sehingga bisa melayani Tuhan, sehingga bisa jiwa ini, tubuh ini bisa menjadi bejana bagi jiwa. Nah, itu pentingnya jiwa ya. Oke. Jadi kita dikasih sekarang lakukan yang terbaik untuk menerima ajaran tubuh juga. Sehingga di sini fungsi tubuh adalah karya Allah yang begitu penting. Yang 23, coba baca lagi. Ganti-gantian ya. Ini Lestania. Janganlah kamu katakan kepadaku bahwa tubuh adalah penyebab dosa. Tubuh adalah penyebab dosa. Sebab jika tubuh adalah penyebab dosa, mengapa tubuh yang
yang mati tidak berbuat dosa. Letakkanlah pedang di tangan orang yang baru saja mati, dan tidak ada pembunuhan yang terjadi. Biarlah keindahan dari segala jenis berlalu di depan seorang pemuda yang baru saja mati, dan tidak ada keinginan yang tidak murni yang muncul. Mengapa? Karena tubuh tidak berdosa dengan sendirinya, tetapi jiwa dan berdosa melalui tubuh. Jiwa yang berdosa melalui tubuh, ya. Jangan baca salah-salah. Pelan-pelan ya baca. Terus? Tubuh adalah alat yang seolah-olah merupakan pakaian dan juga jiwa. Dan jika tubuh diserahkan kepada percabulan, ia menjadi jimat. Tetapi jika ia berdiam dengan jiwa yang kudus, ia menjadi baik. Nah, perhatikan itu. Terus? Bukan aku yang mengatakan hal ini, tetapi Rasul Paulus yang mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang ada di dalam kamu? Karena itu, sayangilah tubuhmu sebagai baik Roh Kudus. Jangan kamu mencermakan tubuhmu dengan percabulan. Janganlah kamu mencermakan tubuhmu yang kudus, dan jika kamu mencermakannya, cucilah dengan ketubatan. Basuhlah dirimu selagi masih ada kesempatan. Iya. Oke, apa yang kalian bisa ini? Kalau misalnya saya suruh bikin tugas nih, ya, tugasnya apa nih? Cari kutipan. Nah, kutipan itu bentuk ringkasan. Ini tentang tubuh. Apa yang kalian bisa ringkas di situ? Jiwa sebenarnya tidak berdosa, tetapi dosa. Jiwa atau tubuh? Jiwa sebenarnya berdosa itu melalui tubuh. Tubuh tidak berdosa dengan sendirinya jika bukan jiwa yang iya. Jadi tubuh itu hanya sekedar apa di sini? Alat, iya kan? Nah, yang mendorong kita untuk berdosa itu apa? Jiwa, yaitu tadi yang ada manusia sarkikos ini loh. Manusia batinia tadi, manusia batinia itu jiwanya yang masih ada sarkikos, daging tadi. Yang tadi saya bilang sarkikos antropos itu yang kalau dia makin besar, ya pneumatikosnya makin kecil. Nah, makin kecil itu yang tadi Paulus sebut tadi. Masih belum dewasa atau bayi. Oke, kenapa? Karena sarkikosnya lebih besar. Ini jiwanya nih. Sarkikos antropos artinya manusia daging. Manusia daging itu berarti jiwanya masih dikuasai oleh hal-hal daging atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah, perintah Tuhan tadi atau dosa tadi. Oke, misalnya tadi percabulan itu ya, misalnya dia kasih contoh, kamu kasih aja orang mati di situ taruhin ini 2 mayat tuh, kasih senjata atau pistol. Mereka akan saling tembak, Pak. Padahal ini tubuh loh. Misalnya nah, ini Raymond sama Ari. Nanti malam kan tidur ya di asrama. Oke, terus saya kasih parang di sampingnya, di tubuhnya ini, dalam keadaan tidur ini. Kira-kira mereka akan saling bacok-bacok enggak? Enggak, karena jiwanya lagi istirahat kan gitu, tidur, tubuhnya lagi, atau orang mati lah misalnya. Berarti di sini kesimpulannya apa? Tubuh itu bukan penyebab dosa, tetapi apa? Jiwa yang berdosa. Jiwa yang berdosa ini yang tadi saya sebut apa? Bahasanya Paulus, sarkikos antropos, ya kan? Misalnya tadi dalam sarkikos antropos itu coba kita baca tadi Roma 1 ayat 3, 1 Korintus 3 ayat 1 tadi. Oke, atau Roma 7 ayat 14, coba baca Roma 7 14. Roma 7 14.
Sebab kita tahu bahwa Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, berjuang di bawah kuasa. Iya. 7:14 di situ kalau kita baca manusia rohani. Sebab kita tahu bahwa hukum bersifat rohani, tapi aku bersifat daging. Itu. Aku bersifat daging. Daging itu maksudnya sarkikos yang tadi. Ya. Hukum Taurat bersifat, tapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Nah, berarti sama seperti ini kan yang dikatakan oleh Cyril. Tubuh tidak berdosa dengan sendirinya, tetapi jiwa yang berdosa melalui tubuh. Kenapa jiwa berdosa melalui tubuh? Karena di situ aku terjual, ayat 14, aku bersifat daging. Aku bersifat daging. Hakikot. Oke, tadi kembali ke Manner. Maka kalau kita bisa ambil intinya apa di situ? Kalau tarik ringkasannya, tubuh adalah alat atau pakaian dari jiwa. Jiwalah jiwa yang berdosa lah yang memakai tubuh untuk melakukan dosa. Misalnya berbohong. Tentu berbohong kan lewat mulut kita kan. Tetapi mulut kita itu berkata-kata berasal dari jiwa yang berdosa. Ya. Nah, padahal tubuh itu sebetulnya bukan diserahkan kepada percabulan atau dosa, tapi apa? Tubuh itu harus juga dipakai menjadi senjata kebenarannya Allah. Kayak gitu ya. Nah, kita coba misalnya tambahan ya, Roma pasal yang kita lihat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelalaian. Nah, itu menyerahkan, siapa yang menyerahkan anggota tubuh itu? Jiwa. Yang tubuhnya dipakai untuk senjata kealiman, misalnya tadi membunuh, merampok, ya kan? Terus, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata hidup. Nah, itu. Oke, sebab apa? Sebab tubuh kita ini adalah ciptaan atau karya Allah. Dan di situ dikatakan tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Tempat tinggalnya Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Kenapa? Karena tubuh itu jadi bejana dari jiwa. Gitu. Ya. Tubuh adalah bait dari Roh Kudus. Coba kita buka 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Iya. Sebentar, ini webboxnya lagi error. Saya buka ini aja. Tadi buka satu file, tapi terus dia ini ya, terpaksa dimatiin lagi. Oke, so kita lihat di situ. Satu Korintus, aduh, 1 Korintus 6 ayat berapa tadi? Ini terlalu banyak aplikasi jadinya.
Kenapa kok kalian tuh sering jatuh ya? Ada aja yang jatuh tuh setiap kali saya ngajar. Dari termos, pulpen, buku. Untung kepalanya nggak jatuh. Kepalanya jatuh gimana itu? Mati dong ya. Kepalanya bisa jatuh, ini jatuh kan. Untung Tuhan ciptakan nyangkut di leher. Oke deh, kita lanjut aja deh. 24, coba baca. Lagi perlu error. Aduh. Ya ini maklum laptop tua nih. Ingin rasanya dibuang aja ini. Kalau saya punya banyak duit, ya saya buang nih laptop. Oke, ini udah bisa buka ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Ada yang bisa kasih pengertian? Ini salah satu doktrin tubuh yang mengatakan bait Allah, bait Roh Kudus. Artinya apa ini? 1 Korintus 6, 16. Apa yang dimaksud dengan tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Hmm? 1 Korintus tadi ini. Coba kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Cyril di sini. Janganlah kamu mencemarkan tubuhmu, atau tadi ya, tubuhmu dipakai sebagai alat untuk berbuat dosa. Sebab tubuhmu adalah bait dari Roh Kudus. Bait di sini bahasa aslinya apa di sini? Temple ya, atau di sini dikatakan naos, kuil, temple, atau kuil dari Hagio Pneumatos, the temple of the Holy Spirit. Apa dimaksud dengan temple of the Holy Spirit? Iya. Jadi temple itu berarti kan Allah itu berdiam di situ. Ya. Nah, kalau Allah berdiam di situ, maka sesuatu itu menjadi kudus. Sebab Allah itu kudus. Allah itu suci, maka tubuh itu jadi suci. Maka dikatakan the Spirit of God, Roh Allah itu tinggal di dalam kamu. 1 Korintus 3 ayat 16, coba baca. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam? Nah, Roh Allah diam di dalam kamu. Kamunya itu ternyata adalah tubuh. Nah, kalau kamu adalah tubuh di sini, Roh Allah itu tinggal di situ, maka di ayat 16 itu apa? Kamu adalah bait Allah. Di sini ya. Kamu adalah bait Allah. You are God's temple atau the temple of God. Nah, kalau kamu adalah tempat tinggalnya Allah, dari mana kita tahu kalau kita itu adalah baitnya Allah atau tempat tinggalnya Allah? Ya. Nah, di dalam Yohanes kan dikatakan itu ya, Bapa, Putra, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Gitu. Allah yang adalah Roh itu bersama-sama dengan kita. Sebab apa? Tadi sekali lagi kalau kita belajar, manusia itu adalah gambarnya Allah.
Nah, berarti kalau dia adalah gambarnya Allah, Allah tinggal di dalam itu. Ya, coba kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-17. Coba baca. Yohanes 14, 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Dia itu Roh Kudus ya. Terus? Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Ya, Roh Kudus itu tinggal di dalam kamu. Oke. Nah, kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kamu, maka tubuhmu itu adalah jadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Nah, kalau tubuhmu adalah tempat tinggalnya Roh Kudus, maka tubuhnya harusnya gimana? Kudus. Sebab Roh Kudus itu kudus. Ya, coba kita lihat lagi dalam Roma 8 ayat 9. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Baca. Roma 8 ayat 9. Tapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Allah yang di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan hidup. Iya. Di sini dikatakan roh Allah tinggal di dalam kamu. Maka kamu tidak hidup dalam daging. Nah, maka kembali lagi ke sini. Kalau roh Allah tinggal dalam kamu, kita pneumatikos antropos. Pneuma itu kan roh. Maka kita disebut pneumatikos antropos karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Ya, tetap sehingga kita tidak hidup dalam daging. Nah, ini kalimat Paulus kan kalimat pengandaian. Kamu tidak hidup daging, melainkan dalam jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Nah, artinya memang roh Allah tinggal di dalam kita, tetapi kita memang masih hidup di dalam daging. Oke? Nah, kalau roh Allah tinggal di dalam kita, maka tadi ada Roh Kudus tinggal di dalam kita, ya. Kemudian tubuh itu menjadi sesuatu yang berharga, gitu. Ya, misalnya kalau kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 14. 2 Timotius 1 ayat 14. Coba bacain. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang di dalam kita. Iya. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah. Iya, sebetulnya itu peliharalah melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah, sekali lagi Roh Kudus itu tinggal di dalam tubuh. Ya. Coba kita baca kembali lagi tadi Yohanes 14 ayat 17. Atau ini ya. 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tapi apabila ia datang, ia membawa kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Sebab ia tidak akan mendatangkan dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu apa yang terjadi. Oke, tetapi ia datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, berarti kalau Roh Kudus itu menjadi tempat tinggalnya kita, otomatis tubuh ini akan dibawa Roh Kudus kemana? Dalam kebenaran. Nah, kebenaran yang kita tahu itu misalnya kalau kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 6, coba 1 Yohanes 4 ayat 6.
Baca 1 Yohanes 4. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, yang mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang Nah, roh kebenaran itu pasti akan menuntunnya kepada siapa? Kepada Allah. Gitu. Ya. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 6 coba baca. 1 Yohanes 5 ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah benar. Karena roh adalah kebenaran. Jadi kalau tubuh kita adalah berdiam roh kudus itu, maka roh kudus itu menuntun kita kepada kebenaran. Ya, menuntun kepada roh itu sendiri. Ya. Oke. Berarti tubuh ini juga akan dibawa kemana pada akhirnya? Kepada kebenaran. Kepada siapa? Kepada Allah atau Roh Kudus. Jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan, kalau kamu adalah bait Allah, berarti tubuhmu adalah baitnya Roh Kudus. Kalau tubuh adalah baitnya Roh Kudus, maka tubuhmu ini apa? Suci, kudus adanya. Ya kan? Yang dimana Roh Kudus itu akan membawa tubuh itu kepada mana? Kepada kebenaran. Ya. So kita baca lagi satu ayat Efesus 2:21. Efesus 2:21. Kemudian untuk sebuah bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang di dalam. Nah, bait Allah yang kudus ini apa akhirnya? Hah? Di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, tumbuh seluruh bangunan. Bangunannya itu rapi, tersusun. Akhirnya rapi tersusun itu menjadi sebuah bait Allah. Maksudnya apa bait Allah itu? Tubuh tadi. Karena tubuhmu adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Ya. Oke, ayat 22. Dalam dia kamu juga terus bangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Nah, itu lagi. Jadi Alkitab tuh kalau kamu baca Paulus, baca tadi Yohanes itu nggak saling bertemu. Ya. Nah, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Maka tubuh itu menjadi tempat kediaman Roh yang rapi tersusun. Ya, yang rapi tersusun. Kalau rapi tersusun berarti ini menandakan apa? Kehidupan kita itu harus memang seperti bangunan yang harus rapi tersusun. Atau seperti kalau kita naik tangga itu. Tangga itu kan rapi tersusun ya. Coba tangganya ada yang pendek, ada yang tinggi. Tiba-tiba ada yang pendek lagi. Gimana kamu naiknya itu? Hah? Oke. Nah, jadi kalau misalnya nih, kamu belajar aja dari Bible Works ini ya. Banyak sekali ayat. Baik tubuh. Baik Allah itu tubuh. Ini harus rapi, rapi tersusun. Kalau itu rapi tersusun, maka menunjukkan apa? Dalam roh, ada Roh Kudus. Nah, kalau hidupmu berantakan ya nggak ada. Iya. Gitu. Ya. Nah, coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 5. Coba baca. Dan biarlah kamu juga digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mengesahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi tadi rumah itu disebut bait. Bait itu disebut tubuh. Tubuhmu rapi tersusun, di mana Roh Kudus tinggal.
Roh Kudus ngapain? Memimpin kita ke dalam kebenaran, yaitu rohnya sendiri. Ya kan? Nah, kalau memimpin kita ke dalam kebenaran, maka di situ dikatakan apa ini? Satu bangunan, satu rumah rohani, yaitu tubuh kita, ini adalah satu imat-mat yang kudus. Nah, terus diapain di situ? Mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kamu digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus. Artinya rumah itu dipersembahkan kepada Allah. Ya. Nah, kalau kita tahu, kalau misalnya kita baca lagi ini ya, tentang rumah, tentang bait. Bait itu maksudnya rumah, tempat tinggal. Nah, itu dibangun oleh apa? Efesus 2, 20. Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Iya. Ternyata rumah itu, tubuh kita itu dibangun di atas dasar para rasul. Yang dibangun apa itu di situ? Apa yang dibangun? Rumah yang dibangun di atas dasar para rasul. Ya. Gitu. Kalau dibangun di atas dasar para rasul berarti maksudnya apa itu? Yang diajarkan oleh para rasul itulah akhirnya yang kita mengerti, kita pahami, kita percayai. Nah, di situ apa yang diajarkan para rasul itu berasal dari mana tadi? Roh Kudus. Kalau para rasul ngajar, berarti dia sedang mengajarkan apa? Ajaran dari Roh Kudus. Jadi kalau tubuhmu adalah bait Roh Kudus, maka pasti kamu akan mendengarkan ajaran Roh Kudus. Ya kan? Coba misalnya rumahmu kedatangan tamu, atau ada orang yang tinggal dalam rumahmu. Lo yang kamu dengar siapa? Ya orang itu yang di dalam rumahmu kan. Gitu. Nah, kalau Roh Kudus tinggal dalam rumah kita, maka yang kita dengar siapa? Roh Kudus yang diajarkan oleh siapa? Para rasul dan para nabi. Nah, itu maksudnya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau teliti apa itu tubuh menjadi bait Roh Kudus, nah kalian sudah dapat konsepnya ini dari ayat-ayat tadi. Tinggal cari bahan dari Bapak Gereja misalnya. Ya. Jadi kalau kita bisa ringkas ini apa ini? Bisa kalau kita ringkas, tubuh adalah bait Roh Kudus. Sehingga jangan membawa tubuh kepada dosa. Tubuh itu tidak berdosa. Yang membuat tubuh itu berdosa adalah jiwa yang berdosa. Nah itu dia. Bisa kamu ringkas seperti itu. Ya. Kenapa tubuh itu harus dijaga? Karena adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Oke, coba 24 sekarang. Siapa yang belum baca? Manner ya, belum baca. Baca Manner. Dan terhadap ajaran kesucian hendaklah yang sepenuhnya. Yang pertama-tama perhatikannya adalah ordo para penyendiri dan para perawan yang memelihara kehidupan mereka di dunia. Dan hendaklah umat gereja yang lain itu. Bagimu saudara-saudara, sebuah mahkota agung telah disediakan. Janganlah menukar martabat yang agung dengan kenikmatan yang remeh. Dengarkanlah perkataan Rasul, supaya jangan ada orang yang berzina atau orang yang tidak senonoh seperti Esau yang telah menjual hak semuanya dengan seperti tadi. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 16. Dan karena engkau telah terdaftar dalam kitab kita malaikat sebagai orang yang hidup dalam kesucian, maka janganlah engkau dihapuskan lagi dari daftar itu karena bercakap. Iya, jangan karena kenikmatan tubuh, misalnya mau makanan-makanan yang enak, lidah kita kadang-kadang, mulut kita ya, sudah kepingin sesuatu yang enak, kita menukar sesuatu yang remeh. Seperti Esau tadi. Itu jangan. Ya. Artinya tubuh itu sesuatu yang kudus, jangan ditukar dengan sesuatu yang najis atau yang remeh, yang tidak berkenan.
Ya. Nah, di sini misalkan kamu bisa dihapuskan lagi dari daftar itu karena percabulanmu. Oke, misalnya kan kenikmatan daging salah satunya memang percabulan. Ya, kenikmatan organ seks. Nah, jangan tukar itu dengan percabulan. Sebab tadi ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya. Coba baca lagi 25. Coba Raymond. 25. Sebaliknya, janganlah engkau sombong terhadap mereka yang berjalan di jalan yang lebih rendah, yaitu perkawinan. Karena seperti yang dikatakan oleh Rasul, hendaklah pernikahan yang pada penuh hormat di antara semua orang, dan tempat ini jangan dicemarkan. Dalam berani tinggal setempat. Hai kamu yang memelihara kesucianmu, bukankah kamu juga diperanakan oleh orang yang telah kawin? Karena kamu memiliki emas, janganlah karena itu kamu mencela orang. Tetapi hendaklah kamu juga menjadi orang yang baik, yang hidup berumah tangga, yang mempergunakan perkawinan dengan baik, yang mengadakan perkawinan menurut peraturan Allah dan bukan dengan sembrono, yang tidak mengenal waktu untuk berpantang, supaya mereka dapat mempersembahkan diri mereka kepada Allah untuk berdosa. Dalam 1 Korintus Itu berdoa. Terus? Dan yang dalam jemaat-jemaat membawa tubuh yang suci dan pakaian yang suci ke dalam gereja dan mengadakan perkawinan untuk keturunan, bukan untuk bersenang-senang. Raymond, apa yang kamu bisa ringkas atau kutip di situ tentang tubuh ini? Misalnya orang yang hidup dalam perkawinan itu tidak lebih suci atau tidak lebih baik daripada orang yang tidak menikah atau dalam pertapa, ya, karena sama-sama memiliki tubuh yang sama sebagai bait Roh Kudus. Nah, bagaimana memeliharanya itu? Ya, misalnya tadi jangan ditukar dengan hal-hal yang remeh. Atau kamu jadi orang yang baik, hidup berumah tangga kalau udah menikah ya. Gunakan perkawinan dengan baik. Ya, jangan suka jajan di luar. Misalnya gitu. 1 Korintus 7 ayat 5, coba baca. 1 Korintus 7 ayat 5. Janganlah kamu selalu menjauhi kecuali dengan tujuan kita mau menyatakan waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sudah itu, hendaklah kamu kembali bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak dapat menahan hawa nafsu. Jadi kalau dalam satu kehidupan perkawinan itu ada masalah, ya jangan lama-lama. Ya. Karena kalau enggak iblis bisa mengambil kesempatan itu. Oke, sebab kamu tidak dapat menahan hawa nafsu. Ya, nah di sini baik di dalam perkawinan maupun orang yang tidak menikah ya, memilih untuk menyendiri atau perawan gitu ya, tetaplah menjaga kesucian tubuh. Ayat 26 atau nomor 26. Krisman? Sebab meskipun beranggapan adalah suatu hal yang mulia dan terpuji, namun perkawinan yang juga diperbolehkan, supaya mereka yang belum jangan jatuh dalam percabulan. Tapi jika mereka tidak dapat menahan diri, hendaklah mereka kawin, karena lebih baik kawin daripada dibakar. Tetapi segala sesuatu yang lain, yaitu percabulan, perzinahan dan segala macam percabulan, hendaklah kamu buang jauh-jauh dan hendaklah kamu kuduskan tubuhmu bagi Tuhan. Supaya Tuhan juga mengindahkan tubuhmu dan hendaklah dipelihara dengan makanan. Supaya dapat hidup dan melayani dengan baik, tetapi janganlah tubuh diserahkan kepada kemewahan. Ngantuk ya kamu. Oke, apa itu yang kamu bisa ambil? Krisman. Hendaklah kamu kuduskan bagi Tuhan. Jadi tubuh apa? Dikuduskan bagi Tuhan, supaya Tuhan juga mengindahkan tubuhmu. Jadi rawat tubuh itu dengan baik, bukan diserahkan kepada kemewahan. Nah, kalau misalnya tubuh itu dimanja,
apalah ya, dibuat mewah-mewah gitu, ya dia akan senang aja, ya. Tetapi sekali lagi ini bisa jatuh ke dalam hawa nafsu, bisa jatuh ke dalam berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya paling ngeri itu adalah memang dalam hal percabulan. Ya, ini banyak disinggung Paulus dalam 1 Korintus 7 ya. Oke. Jadi salah satu kenikmatan tubuh misalnya adalah percabulan. Ya, misalnya percabulan atau perzinahan itu. Nah, ini harus hati-hati. Sekarang mengenai daging. Coba baca yang online ini ya. Hartono, coba. 27. Dan mengenai makanan, hendaklah itu menjadi peraturan-peraturanmu, karena dalam hal makanan banyak orang tersandung. Karena ada yang tidak peduli dengan apa yang dipersembahkan kepada berhala, sementara yang lain mendisiplinkan diri mereka sendiri, tetapi mengutuk mereka yang makan, dan dengan cara yang berbeda jiwa manusia dicemari dalam hal daging, karena ketidaktahuan akan alasan-alasan yang berguna untuk makan dan tidak makan. Sebab kita berpuasa dengan tidak makan anggur dan daging, bukan karena kita membencinya sebagai kekejian, tetapi karena kita menantikan pahala, supaya dengan mencemoohkan apa yang masuk akal, kita dapat menikmati pesta rohani dan intelektual, dan supaya dengan menabur air mata, kita dapat menuai sukacita di dunia yang akan datang. Karena itu, janganlah kamu menghina orang yang makan, yang karena kelemahan tubuhnya mengambil bagian dalam makanan, dan janganlah kamu mencela orang yang hanya minum sedikit anggur untuk mengganjal perutnya dan yang sering menjadi lemah. 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Dan janganlah kamu mencela orang sebagai orang berdosa, dan janganlah kamu membenci daging sebagai makanan yang tidak senonoh, karena Rasul mengenal orang-orang yang seperti itu ketika ia berkata, janganlah kamu kawin dan janganlah kamu makan daging, tetapi yang diciptakan Allah untuk dimakan dengan ucapan syukur oleh mereka yang percaya. 1 Timotius pasal 4 ayat 3. Karena itu, dalam menjauhkan diri dari semuanya itu, janganlah kamu menjauhkan diri dari hal-hal yang keji, karena kamu tidak beroleh apa-apa, tetapi sebagai sesuatu yang baik, abaikanlah semuanya itu demi untuk memperoleh apa yang lebih baik dan yang lebih kekal yang telah disediakan bagimu. Oke, apa yang dikatakan oleh Cyril di sini, Hartono? Ini jangan tersandung dengan masalah apa? Atau mendisiplinkan diri dalam hal makanan. Tadi misalnya percabulan. Ini tentang makanan. Ya, kenapa makanan penting kita perhatikan di sini? Makanan itu kan juga salah satu menjadi kenikmatan tubuh. Oke, jadi harus perhatikan ya hal-hal yang menjadi kenikmatan dari tubuh itu, makanan, seksual, ya, nanti ada masalah pakaian dan sebagainya. Ini yang bisa membuat kita tersandung, ya, atau tadi mencemarkan tubuh, mencemarkan bait Roh Kudus itu, salah satunya dengan makanan, ya. Nah, tapi juga kita perhatikan ya, makanan itu bukanlah sesuatu yang harus kita cela, harus kita anggap itu dosa gitu, enggak. Jadi bukanlah sesuatu kalau orang yang makan terus kita bisa mencela dia tidak rohani, bukan itu. Ya. Misalnya di sini dikatakan 1 Timotius 5:23, 1 Timotius 4 ayat 3 itu. Ya. Coba baca 1 Timotius 5:23.
Janganlah minum air saja, dan ditambahkanlah anggur sedikit. Tubuhmu perencanaan terganggu dan tubuhmu jadi lemah. Iya. Jadi makanan itu juga apa? Adalah sesuatu yang baik buat tubuh. Oke. Jadi Paulus tidak mengatakan kepada kita, kalau gitu untuk jaga tubuh tetap kudus ya kita makan asal-asal gitu, enggak juga. Misalnya dalam Timotius ya, karena tubuh itu juga tadi menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus. 5:23 itu ya. Jangan hanya minum air saja. Tambahkan anggur sedikit supaya pencernaanmu tidak terganggu atau tubuhmu tidak lemah. Oke. 1 Timotius 4 ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan mengucapkan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Iya, setiap jenis makan itu berasal dari Allah. Jadi kita mensyukuri, bukan berarti ini ada makanan yang boleh, makanan haram, makanan halal begitu. Ya, yang penting bagaimana kita mensyukuri. Oke. Jadi, janganlah kamu mencela orang sebagai orang berdosa dan janganlah kamu membenci daging sebagai makanan yang tidak senonoh. Oh, makan daging dianggap pada zaman itu sesuatu yang tidak rohani ya. Kamu makan daging, kamu tuh manusia daging gitu. Kan itu masalah. Ya. Tapi kita melihat makanan itu sebagai sesuatu yang diciptakan Allah sehingga kita makan dengan ucapan syukur. Oke, jadi mesti balance ya. Kita tidak makan berlebihan, tapi kita tidak juga merusak tubuh ini tanpa makanan. Ya. Oke, sekarang tentang makanan atau daging ini satu poin lagi, baca nota. Jagalah jiwamu baik-baik, supaya jangan sekali-sekali kamu makan sesuatu yang telah dipersembahkan kepada berhala. Karena tentang daging yang demikian, bukan hanya aku pada waktu itu saja, tetapi juga para rasul dan Yakobus, uskup jemaat itu, telah menaruh perhatian yang sungguh-sungguh. Dan para rasul dan penatua telah menulis surat Katolik kepada semua orang yang bukan Yahudi, supaya mereka menjauhkan diri dahulu dari makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, dan dari daging binatang yang mati dicekik. Sebab banyak orang yang hidup secara buas dan hidup seperti anjing, yang menghisap darah, meniru kelakuan binatang-binatang buas, dan dengan rakus menelan apa saja yang mati dicekik. Tetapi engkau, hamba Kristus, dalam hal makan, hendaklah engkau makan dengan hormat, dan cukuplah sudah mengenai daging. Iya. Jadi makanan apa di sini yang ditentang oleh Cyril? Jangan seperti kamu makan seperti orang-orang Yahudi itu. Ya. Orang-orang yang bukan Yahudi, yang orang-orang pagan ya, biasanya memang mereka membunuh para binatang itu untuk dipersembahkan kepada berhala ya, dengan mati dicekik. Nah, memang untuk menjaganya itu ini ya dikatakan ya, banyak orang yang hidup secara buas dan hidup seperti anjing yang menghisap darah, meniru kelakuan binatang buas, rakus menelan apa saja yang mati dicekik. Nah, kita bukan berarti nggak boleh makan dagingnya, tapi hindari perbuatan seperti mereka yang rakus soal makanan. Ya, oke. Jadi bukan berarti tidak boleh makan daging, bukan di sini. Tapi tindakan mereka yang rakus itu ya kita harus hindari. Nah, sekarang tentang pakaian. Baca siapa nih? Eka. Mengenai pakaian, tetapi adalah pakaian yang sederhana, bukan untuk perhiasan, tetapi untuk aurat, bukan untuk memenuhi kesombongan, tapi untuk menghangatkan tubuh di musim dingin, dan untuk menyembunyikan auratnya yang tidak layak, agar yang sampai dengan dalih menyembunyikan aurat yang tidak layak itu, engkau jatuh ke dalam aurat yang lain karena pakaian. Iya, jadi pakaian sederhana menutupi aurat, tapi bukan berarti justru menutupi aurat malah jatuh dalam pakaian yang mewah dan sebagainya. Ya, oke, saya kira ini cukup jelas tentang kebangkitan sekarang.
Coba baca siapa ini? Andro? Jadilah lembut, aku mohon kepadamu terhadap tubuh ini, dan pahamilah bahwa engkau akan dibangkitkan dari kematian untuk dihakimi dengan tubuh ini. Tapi jika dalam benakmu timbul pikiran untuk tidak percaya, seolah-olah hal itu mustahil, maka hakimilah perkara-perkara yang misteri itu dengan apa yang terjadi pada dirimu sendiri. Katakanlah kepadaku, 100 tahun yang lalu atau lebih, pikirkanlah di mana dirimu sendiri, dan dari mana, dan dari bahan yang paling kecil dan hina. Engkau telah menjadi sedemikian besar dan sedemikian tinggi martabat keindahanmu. Lalu apa? Tidak bisakah Dia yang membuat yang tidak ada menjadi ada, membangkitkan kembali apa yang sudah ada dan telah membusuk? Dia yang membangkitkan gandum yang ditaburkan di kita ketika tahun demi tahun gandum itu mati. Akankah Dia mengalami kesulitan untuk membangkitkan kita, yang oleh karena Dia juga gandum itu telah dibangkitkan? Tidakkah kamu melihat bagaimana pohon-pohon berdiri berbulan-bulan lamanya tanpa buah dan daun? Tetapi setelah musim dingin berlalu, ia bertunas dari kembali seperti dari antara orang mati. Tidakkah kita akan lebih mudah dan lebih mudah dihidupkan kembali? Tongkat Musa diubah oleh kehendak Allah menjadi sifat ular yang tidak dikenalnya. Dan bukankah manusia yang telah jatuh ke dalam maut dapat dipulihkan kembali kepada dirinya sendiri? Oke. Nah, apa ini, Andro? Tentang apa? Kebangkitan, dalam hal ini kebangkitan apa? Kebangkitan tubuh ya. Walaupun misalnya tubuhnya itu sudah jadi tanah lah, atau sudah tercerai gitu ya, nggak menyatu lagi, kembali jadi tanah. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, ya kan? Misalnya dia kasih contoh apa di situ? Maksudnya gimana? Itu sudah mati, bisa dikumpulkan kembali. Iya. Jadi benih gandum yang ditaburkan itu kan jatuh ke dalam tanah dan mati, tetapi bisa tumbuh. Nah, sama seperti kematian tubuh itu juga akan dibangkitkan oleh Allah nanti. Seperti dia bisa disatukan kembali lagi, ya. Nah, kamu juga lihat bagaimana pohon-pohon berdiri berbulan-bulan lamanya tanpa buah dan daun. Ya, misalnya musim gugur, kalau di iklim subtropis itu kan ada namanya musim gugur. Jadi pohon itu benar-benar kering, tidak ada daun, tidak ada buah apalagi. Tetapi setelah masuk nanti ke musim semi atau musim panas, maka dia akan apa? Bertunas kembali. Pohon itu jadi hidup lagi gitu. Nah, begitu juga dengan kehidupan tubuh yang sudah mati, ya. Oke, 31. Coba baca Ika. Janganlah mendengarkan mereka yang berkata bahwa tubuh ini tidak dibangkitkan, sebab tubuh ini dibangkitkan dan saya menjadi saksi ketika ia berkata, orang-orang mati akan bangkit dan mereka yang di dalam kubur akan bangun. Yesaya pasal 26 ayat 19. Dan menurut Daniel, banyak orang yang tidur di dalam debu tanah akan bangkit, sebagian untuk hidup yang kekal dan sebagian untuk kehinaan yang kekal. Daniel pasal 12 ayat 2. Tetapi sekalipun kebangkitan adalah hal yang umum bagi semua orang, namun kebangkitan itu tidak sama bagi semua orang. Karena tubuh yang tidak terima adalah kekal, tetapi tidak sama dengan tubuh yang diterima semua orang. Karena orang-orang benar menerimanya untuk selama-lamanya, supaya mereka dapat bergabung dengan paduan suara malaikat-malaikat, tetapi orang-orang berdosa untuk selama-lamanya menanggung siksaan karena dosa-dosa mereka. Iya. Jadi kalau tubuh ini dibangkitkan itu apa?
Tubuhnya dibangkitkan untuk apa? Orang-orang mati ini akan bangun dari kubur, ya kan? Untuk apa di sini? Supaya di sini dikatakan bergabung dengan paduan suara malaikat. Artinya ya memang ada satu kumpulan yang besar antara manusia dan malaikat nanti dalam kebangkitan itu. Ya, nanti akan lebih detailnya kita pelajari kebangkitan orang mati di kuliah berikutnya itu ya. Jadi ini masih hanya secara umum ya. Kita belum masuk ke materi-materinya secara detail nanti. Ya, ini masih ringkasan-ringkasan ya. Coba baca lagi Fitri mengenai kolam pembaptisan. 32. Mengenai kolam pembaptisan 32, untuk itu Tuhan yang menjaga kita menurut kasih setianya telah mengaruniakan pertobatan pada saat pembaptisan supaya kita dapat membuang yang terutama atau lebih tepatnya seluruh beban dosa-dosa kita. Dan setelah menerima meterai oleh Roh Kudus, kita dapat menjadi ahli waris hidup yang kekal. Tetapi karena kita telah berbicara cukup banyak tentang tempat pembaptisan kemarin lusa, marilah kita kembali kepada pokok-pokok yang tersisa dari pengajaran pendahuluan kita. Oke, ini tema membahasnya akan dibahas secara detail juga di sini. Sebenarnya pembaptisan itu ada di katekisasi yang ketiga ya, kuliah katekisasi ketiga. Oke. Nah, jadi kalau di sini dikatakan masuk dalam pembaptisan berarti kita memang sudah menanggalkan beban dosa itu dan menerima meterai Roh Kudus atau kita menjadi ahli waris hidup yang kekal. Ya. Oke. Mengenai kitab suci ilahi, baca Jessica. Mengenai kitab suci ilahi, inilah yang diajarkan oleh kitab suci yang diilhami secara ilahi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru kepada kita. Karena Allah dari kedua perjanjian itu adalah satu yang dalam perjanjian lama telah menubuatkan Kristus yang telah menyatakan dirinya dalam perjanjian baru, yang dengan hukum Taurat dan kitab para nabi telah menuntun kita kepada Kristus. Karena sebelum iman datang, kita dikurung di bawah hukum Taurat, dan hukum Taurat telah menjadi pembimbing kita untuk membawa kita kepada Kristus. Dan jika kau mendengar seorang dari antara orang-orang sesat itu mengatakan sesuatu yang jahat tentang hukum Taurat atau kitab para nabi, jawablah dengan suara juru selamat. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Pelajarilah juga dengan tekun dan dari gereja kitab-kitab perjanjian lama dan kitab-kitab perjanjian baru, dan janganlah kamu membaca kitab-kitab apokrif. Sebab mengapakah kamu yang tidak mengetahui apa yang diakui oleh semua orang menyibukkan diri dengan sia-sia terhadap apa yang diperdebatkan? Bacalah kitab suci 22 kitab dalam perjanjian lama yang telah diterjemahkan oleh 72 penafsir. Oke, jadi kalau dalam tradisi gereja kita justru diajak membaca kitab PL itu Septuaginta versinya. Karena itu dipercaya tuntunan Roh Kudus yang menerjemahkan. Ya. Nah, kalau Septuaginta itu nanti dibagi di dalam 22 kitab. Ya, termasuk nanti pembagiannya itu agak beda dengan LAI yang sekarang. LAI yang sekarang itu terjemahnya berdasarkan nas Ibrani di abad ke-10 ya. Sedangkan Septuaginta itu berdasarkan catatan Ibrani diterjemahkan dari Ibrani di abad ke-3 sebelum Masehi. Memang naskahnya itu jangan nggak ada gitu ya. Yang ada naskah Ibrani sekarang yang paling terbaru itu abad ke-10 ya, tahun 900-an gitu teks yang dipakai. Nah, maka kita di sini kalau pada zaman dulu di Siril itu kita disuruh baca kitab-kitab perjanjian lama terjemahan 72 penafsir atau penerjemah. Kemudian kitab-kitab perjanjian baru. Hindari dulu apokrifa karena ini memang kitab-kitab yang masih diperdebatkan. Tapi semuanya itu di sini
kitab apapun itu membawa kita kepada siapa? Kristus. Ya. Coba kita lihat 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Coba bacakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Ya, jadi kitab suci yang dimaksud dalam 2 Timotius itu adalah perjanjian lama. Karena Paulus tulis itu belum tersusun ya, belum dilakukan kitab-kitab perjanjian baru. Jadi pasti kitab-kitab perjanjian lama yang ditulis oleh atau yang diterjemahkan oleh Septuaginta itu, oleh 72 penafsir itu. Nah, itulah kitab suci yang dibaca oleh pada zaman para rasul, termasuk Tuhan Yesus sendiri ya, membaca kitab Yesaya misalnya dia dari Septuaginta. Karena itu kitab suci yang ada pada zaman itu. Septuaginta yang diwariskan, yang dipelihara sampai sekarang. Nah, itu yang kita perlu pelajari. Terus sebenarnya kenapa kok sekolah ini tekanin belajar bahasa Yunani gitu? Karena kamu dengan bahasa Yunani, kamu bisa baca Septuaginta. Kamu bisa belajar Septuaginta. Dan ditambah seperti Bible Box ini ya, kamu klik Septuaginta itu, kamu klik naskahnya, nanti klik di Yunani ya. Yunani di sini ada Greek, kamu klik yang versi ini BGT. Nah, di sini ada Septuagintanya. Oke. Nah, kamu klik di sini ada dari Genesis ya. Ya, ini semua Septuaginta nih. Oke, sampai Wahyu. Oke. Nah, ini kita baca Septuaginta ini untuk apa nih? Syaratnya tadi satu, menuntun kita kepada Kristus. Bahwa apa? Septuaginta itu juga yang nulis siapa? Melalui para penulis yang diajarkan oleh para nabi, ya kan? Musa dan sebagainya. Yang tadi loh, rumah kita dibangun di atas ajaran para nabi itu, fondasinya mereka. Gitu. Ya. Nah, itu juga Roh Kudus yang mengajarkan. Akhirnya menuntun kepada Kristus karena dari Roh Kudus juga. Ya, yang membawa kita kepada Kristus. Nah, kalau kita perhatikan di sini, coba kita baca 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang bersama-sama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam ini. Nah, oke. Timotius diajarkan untuk apa? Membaca kitab suci dari sejak kecil. Karena itu apa? Itu diwariskan, dijaga oleh siapa? Lois, neneknya. Ibunya namanya apa? Eunike. Nah, misalnya nih, saya ajarin kalian baca kitab suci, Septuaginta, caranya seperti apa. Kalian jaga nggak? Jaga, pelihara. Terus nanti kalian ajarkan kepada siapa? Hah? Anak cucu, jemaat kan gitu kan. Nah, seperti Lois, Eunike, Timotius. Itu artinya apa? Tadi Terese, firman yang terjadi. Saya nggak tahu nih. Saya ngajarin ke kalian. Kalian nerusin nggak itu? Hah? Terusin nggak? Semoga diterusin ya. Kadang-kadang saya juga kesel ya, diajarin capek-capek gitu ya. Mahasiswanya ya cuma hanya ya paham aja, habis itu nggak dipakai gitu. Ya, nanti udah tamat udah lupa. Nggak diterusin. Nah, lihat Timotius itu. Dia baca Alkitabnya itu dari siapa? Pertama-tama dari neneknya Lois. Diturunkan kepada siapa? Eunike. Lalu kepada siapa? Timotius.
Nah, itulah maksudnya firman atau perkataan Yesus ya yang terjaga itu dari generasi ke generasi. Nah, generasi kalian ini kan belajar di sini cara baca Alkitab seperti ini, cara menggalinya seperti ini. Nah, ini yang tugas kalian itu menerusinnya, mewariskannya gitu. Kayak saya punya anak, saya punya tanggung jawab bagaimana saya mendidik dia mau baca kitab suci. Jadi apa yang saya tahu, saya sampai kepada dia, gitu loh, dipelihara oleh dia. Seperti Timotius, karena apa? Dorongan siapa? Dia bisa kenal Tuhan, baca kitab suci dari siapa? Iya, ibunya dan neneknya, bukan dari Paulus. Karena Paulus mungkin belum kenal dia kan waktu kecil. Oke, ini tentang kitab suci kita sambung minggu depan lagi deh ya. Sampai mana nih? 33. Udah habis waktunya. Ya nanti memang ada minggu-minggu kita nggak masuk, sehingga saya tambahin setengah jam ya, setiap minggu. Ya kita memang nggak lambat ini ya, jadi ke depan kita harus supaya cepat. Ini masih 36 dari 202 halaman ya, karena saya pikir kalau kalian baca buku ini ya minimal tadi ya asas-asas pokok-pokok iman tadi yang dikatakan Ibrani ya. Asas-asas pokok-pokok iman itu kan dalam pengakuan iman yang 12 butir itu. Nah, itu mesti dikuasai. Benar-benar dikuasai. Supaya kalian bisa jadi pengajar. Tetapi memang dikatakan jangan cuma itu kata Rasul Paulus. Kamu harus apa ya? Ya dalami lagi. Dan di sini dikatakan pelihara, jaga itu. Warisan ajaran-ajaran seperti ini. Ya, tidak kebetulan kalian hari ini kita belajar Siril. Ya mungkin kita nggak tahu generasi keberapa kita belajar Siril. Ya pendahulu-pendahulu kita banyak belajar buku ini tentang Siril. Oke. Nah, ini kan diterusin. Nah kalian nanti udah belajar Siril, kalian bisa terusin ke yang lain. Nah begitu seterusnya. Ya mungkin kayak pelajaran-pelajaran dari saya itu tentang ya misalnya membaca kitab suci, cara menggalinya ya. Kan udah diajarin kayak gini misalnya bahasa Yunaninya dan sebagainya ya kalian pakai dan bisa diajarkan ke jemaat ya nggak hanya sekedar oh ya memenuhi tuntutan mata kuliah begitu. Oke sampai di sini ya nah mulai ya apa coba dari sini ini kalau mau ikut buku kan lambat ya saya bilang. Jadi mulai temukan topiknya apa ini. Nah dari situ kalian sudah mulai cari kutipannya. Karena nggak terasa ini udah minggu keberapa kita masuk. 4 loh. Udah 4 minggu, berarti udah 1 bulan nih. Ya. Nah mulai cari topik apa, kumpulin kutipan-kutipannya. Setelah kutipan saya bilang lanjut ke konsep. Temukan konsepnya dulu. Baru bikin paragraf dan pembahasan. Nah, paragrafnya itu kan dari Siril masukkan kutipannya. Terus dari orang lain masukkan kutipannya. Nah, bikin kalimat analisisnya. Gitu. Ya. Bikin pembahasan, nanti baru kesimpulan. Baru pendahuluan, baru metode, nanti jadi artikelnya. Ya, tapi yang penting temukan konsep apa yang mau dibahas. Ya. Nah, ini harus kudu baca dulu. Jangan tergantung kelas ya. Kalau kelas ini kan pendalaman sebetulnya ya. Kalau buku udah dikasih kan ini tinggal baca. Konsepnya apa Pak? Baca dulu. Ya, misalnya di sini bahas tentang dosa ada, tentang banyak, tentang ya tentang keselamatan ada, tentang baptisan ada, tentang apa kebangkitan ada, tentang
12 pokok iman lah, semua di sini ada. Ya, tentang Roh Kudus ada. Gitu. Oke. Ini minggu depan kalau bisa kita percepat penjelasannya. Tapi kadang-kadang saya mau gabungkan dengan ayat-ayat seperti ini, ya. Nah, misalnya caranya ini ya. Kalian baca satu ayat, misalnya nih 1 Timotius 3:15. Oke, perhatikan penjelasannya sesama teks dulu. Sama teks itu maksudnya dari Timotius. Lihat yang kanan. Ada Yohanes, ada Paulus. Oke. Nah, dia memperjelas apa yang dikatakan 2 Timotius 3:15. Nah, ini perlu dikutip. Ya. Nah, tapi kalau bikin paper kan perlu nambahin tokoh lain, jangan hanya Paulus. Ya, misalnya ambil John Chrysostom misalnya. Atau Cyril misalnya. Nah, itu dia. Cari kutipan, terus pembahasan dari tokoh lain, nah itu yang lama, perlu baca buku. Ya. Oke, jadi misalnya untuk minggu depan tugas baca, ya, bacanya terserah sampai mana, tapi temukan konsepnya, mulai, temukan konsepnya, ya. Jadi 2 minggu ini kan saya masih kalian belajar nulis ringkasan, ya, nulis ringkasan atau nulis kutipan. Oke, saya pikir 2 atau 3 minggu ini cukup ya, tugas minggu kedua ya, hari ini yang ketiga ya. Nah, karena kan udah 2 minggu kita libur, udah kena libur kan, harusnya 1 minggu kita libur ya, hari ini yang ketiga ya, harusnya ada 4 kan. Nah, belum nanti ada yang libur-libur lagi gitu. Nah, ini kan pertemuan keempat, berarti kan udah 2 tugas nih yang kalian kerjakan sebagai contoh gimana buat kutipan ya. Nah, kalian lanjutin lagi buat kutipannya, tapi kutipan-kutipannya jangan sembarangan sekarang. Karena kan nggak mungkin semua kamu kutip kan, kutipan-kutipan yang sesuai dengan topik kamu. Nah, berarti kan harus ketemu topiknya, bukan judul ya. Topiknya dulu apa ini, mau bahas tentang apa. Nah, minggu depan tulis situ, Pak, saya mau bahas topik tentang ini. Ya. Nah, kasih tahu di kuliah katekisasi berapa ini dibahas. Oh, di kuliah katekisasi ke-5 misalnya. Oke. Topiknya kalau sudah disetujui, kamu lanjut lagi tulis kutipannya. Nah, saya mau kalian tulis kutipannya paling tidak kutipan yang relevan dengan topik ya minimal ya 20. Karena ini yang mau dikembangkan jadi paragraf dan pembahasan. Oke. Jadi kalau udah masuk paragraf pembahasan itu nggak ada lagi paragraf-paragraf mendadak muncul gitu. Ya. Nah, jadi pastikan memang kutipannya itu ada. Kalau nggak ada kutipan jangan dipaksain, ganti topik. Ya, ganti topik yang lain. Nah, caranya gimana, Pak? Ya, misalnya nih ya, saya memang nggak buat indeks. Kalau di Filokali ada indeks sih enak ya. Kalau di Filokali itu kan ada indeks. Caranya misalnya kamu search di sini, misalnya topik tentang kebangkitan. Kamu dosa dulu nih. Semester lalu tentang dosa. Oh, bukan. Kebangkitan. Nah, kamu search saja. Para yang bahas tentang kebangkitan. Enggak ya? Nah, misalnya gitu. Ya, nah ini ada. Jadi ini mempercepat. Ya. Oke. Tentang kebangkitan atau seselagi di sini. Tuh. Oke. Tentang kebangkitan. Nah, ini sama kayak indeks lah.
Jadi di PDF itu ada tools yang untuk search itu. Nah, mau bahas tentang Kristus apa? Misalnya topik yang lain, misalnya tentang salib, makna salib, ya kan? Oke, misalnya makna salib Kristus itu apa? Nah, search tentang salib. Ya, makanya baca dulu bukunya gitu loh. Oke. Yang jelas ini tentang 12 pokok iman, pengakuan iman Kristen. Ya, plus tentang baptisan ada. 12 pokok iman Kristen. Ya. Nah, mau bahas tentang akhir zaman juga bisa. Bahas tentang Roh Kudus bisa. Bahas tentang Yesus, bahas arti konsep keselamatannya Cyril itu juga bisa. Ya. Tentang kejatuhan dalam dosa itu juga bisa. Ada banyak. Nah, cara dapat kutipannya mulai kutip search aja di situ. Ya, tapi baca, jangan asal salib terus kamu kutip gitu loh. Belum tentu bahas tentang salib. Gitu. Ya, kita berdoa dulu, minta Hartono berdoa, Hartono. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada sore hari ini telah memberikan waktu bagi kami untuk berkumpul dan untuk sama-sama belajar tentang katekisasi ini ya Tuhan. Biarlah yang telah kami pelajari ini dapat nyantol dalam isi kepala kami dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah proyek kami ke depannya ya Tuhan, membuat jurnal. Biarlah Engkau yang senantiasa menolong kami dan memberikan kami kesanggupan di dalamnya supaya jurnal atau target kami ini dapat tercapai dengan baik dan lancar. Ya Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan Pak Hendy yang telah mengajarkan kami pada saat ini ya Tuhan. Berilah dia kesehatan ya Tuhan untuk lebih lagi di dalam mengajarkan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, teman-teman kami yang di Soteria pada saat ini, ya Tuhan berilah mereka kesehatan juga. Apapun yang pergumulan mereka masing-masing, biarlah Engkau yang tahu ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, inilah kami pada saat ini, aktivitas kami selanjutnya, diserahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya. Thank you Hartono, Nova. Sampai ketemu Pak, ya, Pak. Pak. Ya.